Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan dasar tentang integral. Secara sederhana, integral adalah kebalikan dari turunan atau anti turunan yang dinotasikan dengan bentuk sebagai berikut. Dibaca integral fx terhadap x. Jadi ini notasi dari integral fx terhadap x dx. Perhatikan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Karena integral ini merupakan kebalikan dari turunan, maka perlu kita ingat kembali materi tentang turunan. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan 4x dikurangi 3. Perhatikan bahwa untuk koefisiennya, jadi ini 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 3x. Di sini pangkat 1 kali 3 adalah 3, dan kemudian di sini pangkatnya 1 dikurangi 1, 0. Untuk 4x di sini kan dapat kita tuliskan 4x pangkat 0, begitu. Berarti 0 kali 4, 0, maka di sini 4-nya jadi hilang. Kalau di dalam turunan, pangkatnya berkurang 1 dan koefisiennya kita kalikan dengan pangkatnya. Kemudian fungsi kedua, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5, maka turunannya adalah 4x dikurangi 3. Misalkan lagi ada fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x min 10, maka f aksen x sama dengan 4x min 3. Begitu pula kalau fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 20, maka f aksen x sama dengan 4x min 3, dan seterusnya. Kalau misalkan ada fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus c, maka f aksen x sama dengan 4x min 3. C di sini merupakan konstanta, jadi dia bisa berupa bilangan berapa saja. Nah, bisa seperti ini. Maka turunannya sama. Sehingga dalam hal ini kalau misalkan kita mengintegralkan 4x min 3, maka sama dengan 2x kuadrat min 3x plus c. Kenapa di sini ditulis plus c? Karena c di sini bisa berupa bilangan berapapun. Oke, berikutnya kita rumuskan untuk menentukan nilai integral dari x pangkat n dx, maka sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1, maka integral pangkatnya ditambah 1. Kalau turunan koefisiennya dikalikan pangkat, maka integral koefisiennya dibagi dengan pangkat. Seperti itu. Kemudian integral dari ax pangkat n dx. Jadi kalau ini koefisiennya 1, ini koefisiennya a, maka di sini sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Pangkatnya tambah 1, koefisiennya dibagi dengan n plus 1. Sebagai contoh, misalkan tentukan integral dari x pangkat 3 dx, maka sama dengan 1 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Awalnya pangkatnya 3, di sini menjadi 4. Awalnya koefisiennya 1, koefisiennya di sini menjadi 1 per 4. Contoh lain misalnya, integral dari 3x pangkat 5 dx, maka sama dengan 3 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 plus c, kita sederhanakan 1 per 2 x pangkat 6 plus c. Contoh lain, misalkan integral dari 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 dikurangi x ditambah 10 dx, maka sama dengan 2 per 4 plus 1 dikurangi 2 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 dikurangi 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 ditambah 5 per 2 plus 1
X pangkat 2 plus 1 dikurangi 1 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 ditambah dengan 10 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 ditambah C. Nah, sama dengan 2 per 5 X pangkat 5 dikurangi 4 per 3 plus 1 4 X pangkat 3 plus 1 4 5 per 3 X pangkat 3 dikurangi 1 per 1 plus 1 2 X pangkat 1 plus 1 X pangkat 2 ditambah 10 per 0 tambah 1 X pangkat 1 plus C. Kita sederhanakan lagi kalau memang bisa disederhanakan karena di sini ada bentuk 4 per 4. Nah, yang lainnya kalau tidak bisa disederhanakan ya kita tulis ulang. 4 per 4 adalah 1 X pangkat 4 ditambah tetap 5 per 3 dikurangi setengah X pangkat 2 ditambah 10 per 1 adalah 10 X pangkat 1 dapat ditulis X saja plus C. Kita buat contoh lain. Kalau pangkatnya pecahan, misalnya integral dari X pangkat 2 per 3 dx, maka sama dengan 1 per 1 plus 2 per 3, kemudian X pangkat 1 plus 2 per 3 plus C, maka sama dengan 1 per, ini kita samakan penyebutnya, 1 itu kan sama dengan 3 per 3, karena di sini penyebutnya 3. Jadi kita ubah menjadi 3 per 3 plus 2 per 3 X pangkat 3 per 3 ditambah dengan 2 per 3 plus C. Nah, sama dengan 1 per 3 tambah 2 adalah 5. Ini per 3 X pangkat 5 per 3 plus C. Nah, 1 dibagi dengan 5 per 3. 5 per 3-nya kita balik aja. 3 per 5 X pangkat 5 per 3 plus C. Kemudian kita akan mengerjakan soal pengintegralan ini dengan cara yang lebih cepat. Kita menggunakan prinsip seperti ini. Pangkatnya ditambah 1, koefisiennya dibagi dengan pangkat setelah ditambah 1. Itu saja sebetulnya prinsipnya untuk mengerjakan soal integral bentuk-bentuk seperti ini. Jadi kita ulang lagi, misalnya integral yang pertama, yang ini 2x min 4 min 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat min x plus 10 dx. Nah, sama dengan 2 per koefisien, ini kita kosongi dulu, x pangkat 4 ditambah 1 kan 5. Berarti di sini 2 per 5. Nah, dikurangi 4 per x, kita tambahkan 1 dulu pangkatnya, 3, berarti 3 tambah 1 adalah 4. Nah, di sini tinggal kita bagi dengan pangkat setelah ditambahkan 1. Gitu. Ditambah 5x kuadrat berarti 5 per x-nya 2 tambah 1 jadi 3. Nah, di sini 5 per 3. Dikurangi dengan 1 per x-nya pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 berarti 1 per 2. Ditambah 10 per 1 x pangkat 1 plus C. Nah, kalau ini kita sederhanakan, maka bentuknya juga sama seperti ini. Kemudian integral yang kedua, integral dari x pangkat 2 per 3 dx, berarti ini sama dengan, nah, untuk mengerjakan soal yang pangkatnya pecahan, kita kasih ruang dulu koefisiennya. Kemudian 2 per 3 ditambah 1. Nah, 2 per 3 ditambah 1 itu mudah saja. Jadi caranya 2 per 3 tambah 1 adalah tidak perlu melakukan penyamaan penyebut seperti ini, tapi cukup kita tambahkan aja. 3 tambah 2, 5 per 3. Kemudian koefisiennya kita balik, pangkatnya kita balik. Awalnya 5 per 3 menjadi 3 per 5. Nah, seperti itu. Jadi ini memberikan hasil yang sama, 3 per 5. Nah, 3 per 5, X pangkat 5 per 3 plus C. Jadi teknik mengintegralkan
Yang pertama pangkat dari X kita tambahkan 1 atau N plus 1, kemudian koefisien dari X itu dikali dengan 1 per N plus 1 atau kebalikan dari pangkat setelah ditambahkan 1. Kita buat soal-soal lain dan pembahasannya. Misalkan kita tentukan integral dari 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x min 10 dx. Ingat, pangkatnya kita tambah 1 dulu, kemudian koefisiennya dibagi dengan pangkat setelah ditambah 1. Nah, di sini berarti 2x pangkatnya tambah 1, 4. Di sini per 4. Ditambah 3x kuadrat berarti 3x pangkat 3. Di sini per 3. Dikurangi 4x pangkat 2. Nah, di sini 4x pangkat 1 berarti pangkat 2 per 2. Dikurangi 10 per X pangkat 1 berarti di sini per 1 gitu. Plus C. Kita tinggal menyederhanakan saja dari 22 per 4 menjadi setengah, 3 per 3 menjadi 1, 4 per 2 jadi 2, plus 10 per 1, plus C. Oh, di sini ada salah ketik ya. Seharusnya di sini dikurangi 10. Kemudian kalau integral yang pangkatnya pecahan, misalkan 3x pangkat setengah dikurangi 2x pangkat 3 per 4 dx. Kalau kita mengerjakan dengan cara yang tadi, ini tentu akan sangat membosankan. Maka cara cepatnya adalah 3 dikasih ruang, kasih kosongi untuk membalik pangkatnya. Kemudian setengah tambah 1. Setengah tambah 1, gini aja, 2 tambah 1, jadi 3 per 2. Jadi kita tambahkan dulu, kemudian penyebutnya tetap. Nah, di sini tinggal kita isi dengan kebalikan dari pangkat setelah ditambahkan. Jadi menjadi 2 per 3. Untuk penjelasannya seperti ini. Jadi setengah tambah 1 itu kan sama dengan 1 plus 2 per 2. Jadi sama dengan 3 per 2. Ini pengerjaan dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi di sini 3 per 2. Oke. Untuk yang ini berarti min 2 kita kosongi. 2 kita kalikan, kita kosongi. X pangkat 7 per 4. 7 per 4 dari mana? Dari ini. 4 tambah 3. 7 per 4-nya tetap. Nah, di sini kita kali berapa? Kita kali dengan kebalikan dari 7 per 4, yaitu 4 per 7. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal menyederhanakan atau kita mengubah ke dalam bentuk lain. Nah, kita coret sama dengan 2, X pangkat 3 per 2, min 8 per 7, X pangkat 4, X pangkat 7 per 4 ditambah C. Contoh lain, integral 2 per 5, X pangkat 4 per 3 dikurangi 4 per 3, X pangkat negatif 3 per 2 dx. Kita gunakan prinsip tadi 2 per 5, kemudian kita kosongi, X pangkat 4 per 3 tambah 1 adalah 7 per 3. Nah, yang kosong ini kita kalikan dengan 3 per 7. Jadi ini kita tinggal dibalik aja. Min 4 per 3 kita kosongi, kita kasih ruang. X pangkat min 3 per 2 ditambah 1. Nah, bagaimana kalau di sini pangkatnya negatif? Kalau pangkatnya positif tadi kan kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 4 gitu ya. 7. Kalau pangkatnya negatif, min 3 per 2 ditambah 1, caranya adalah ini. 2 dikurangi 3. 2 kurang 3 adalah negatif 1 per 2. Seperti itu. Jadi kalau yang pangkatnya positif, kita tambahkan 3 tambah 4. Tapi kalau pangkatnya negatif, 2 dikurangi 3. Yang kosong ini kemudian kita kalikan dengan kebalikan dari negatif setengah atau 2 per negatif 1. Jadi kita ini penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi min 3 per 2 ditambah 1. Jadi ini tadi kan kita tambahin 1. Min 3 per 2 tambah 1 kan berarti 2 dikurangi 3 per 2 atau sama dengan negatif setengah. Sama. Kita sederhanakan berarti 6 per 35 X pangkat
3/2. Ini maksudnya pangkatnya adalah 7/3 ya, ada salah ketik juga. Jadi 7/3 sesuai dengan ini, ditambah 8/3 X pangkat min setengah plus C. Contoh lain misalnya kalau dia dalam bentuk akar, integral akar X plus 1 per akar X dx. Nah, kalau dalam bentuk akar ini maka akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat. Akar X berarti X pangkat setengah ditambah 1 per X pangkat setengah sama dengan X pangkat setengah, kemudian ditambah dengan 1 per X pangkat setengah adalah X pangkat negatif setengah dx. Sekarang prinsipnya seperti tadi, X pangkat setengah tambah 1 adalah 3/2. Kita kasih kosong yang depan-depan ini. Min setengah ditambah 1 adalah setengah. Jadi ini 2 dikurangi 1, 1. Kemudian yang kosong ini kita isikan dengan kebalikan dari pangkat. Nah, 2/3, yang ini 2/1 plus C. Kemudian kita, kalau misalkan kita ingin mengubah ke dalam bentuk akar, karena di sini soalnya kan dalam bentuk akar. 3/2 itu kan, X pangkat 3/2 itu berarti kan X pangkat 1/2. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 adalah X pangkat setengah adalah akar X. Sehingga bentuk X pangkat 3/2 itu sama dengan X akar X. Nah, jadi 2/3 X akar X ditambah 2/1, 2 akar X plus C. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di-subscribe dan like dan share ke teman-temannya untuk memberikan manfaat terhadap video ini. Terima kasih.